Oke, jadi kita akan ngebahas soal TPS UTBK pengetahuan kuantitatif. Yuk, kita bahas soalnya. P dan Q merupakan bilangan real yang berbeda sehingga nilai dari P per Q ditambah P tambah 10Q dibagi Q tambah 10P sama dengan 2. Maka nilai dari P per Q adalah, oke, jadi di sini ada satu persamaan ya, satu persamaan dan dua variabel yang nggak diketahui. Ya intinya untuk ngejawab soal ini ya harus pintar-pintar ngetrikin gimana biar dapat P per Q gitu. Oke, kita bahas di sini soalnya P per Q ditambah P tambah 10Q itu dibagi dengan Q tambah 10P sama dengan 2. Oke, yang pertama ya kita samain penyebutnya ya. Berarti kalau kita samain penyebutnya jadi gimana? Berarti yang P-nya itu dikali Q tambah 10P. Berarti P kali Q tambah 10P ditambah Q-nya dikalikan dengan P tambah 10Q. Q kali P tambah 10Q. Ini dibagi dengan kalikan Q kali Q tambah 10P. Sama dengan 2. Oke, kita kita kalikan ini ke dalam, ya kan? Jadi PQ tambah 10P kuadrat, ya kan? P kali 10P jadi 10P kuadrat tambah Q kali P, PQ tambah Q kali 10Q, 10Q kuadrat. Dibagi dengan ini ya. Q kali Q jadi Q kuadrat. Tambah Q kali 10P, 10PQ sama dengan 2. Oke, terus gimana? Kita kali silang ya. Kita kali silang. Terus ini kita jumlahin dulu. PQ tambah PQ jadi 2PQ ya. PQ tambah 10P kuadrat tambah 10Q kuadrat sama dengan, kita kali silang jadi 2Q kuadrat tambah 20PQ. Oke, terus gimana? Terus persamaan ini ya kita bagi dengan apa? Kita bagi dengan si Q kuadrat. Supaya apa? Supaya nanti biar ngebentuk ini P per Q. Karena kan ditanya P per Q. Jadi kita bagi dengan Q kuadrat. Oke, maka hasilnya ini jadi gimana? 2PQ dibagi Q kuadrat. Berarti Q-nya kan coret kan? Coret berarti 2P per Q gitu kan. Ditambah 10P kuadrat dibagi Q kuadrat. Jadi 10P per Q kuadrat. Oke, bisa kan? Terus yang ini tambah 10Q kuadrat dibagi Q kuadrat jadi 10. Sama dengan 2Q kuadrat dibagi Q kuadrat jadi 2. Tambah 20PQ dibagi Q kuadrat jadi 20P per Q. Oke. Nah, jadi bentuk apa nih? Persamaan kuadrat ya. Oke, kita rapiin aja. Ya, kita buat jadi bentuk persamaan kuadrat. Di sini jadi 10 P per Q pangkat 2. 2PQ dikurang 20 PQ ya kan. Jadi 20 P per Q gitu ya. Ini jadi minus 18 P per Q. 10 dikurang 2 jadi 8 ya. Oke. Ini bisa lagi kita bagi 2 ya kan. Biar lebih sederhana. 5 P per Q kuadrat dikurang 9 P per Q tambah 4 sama dengan 0. Ya udah kita faktorin, atau teman-teman bisa misalkan ini X gitu ya, atau Y. Misalkan X jadi 5X kuadrat kurang 9X tambah 4 sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorin ini jadi gimana? Jadi 5 atau gini aja.
5x kurang 4, ya kan? X kurang 1 sama dengan 0. Oke, berarti 5x-nya sama dengan 4, atau x-nya sama dengan 1. Di sini kita peroleh x sama dengan 4 per 5. Berarti P per Q-nya itu bernilai 4 per 5, atau P per Q-nya bernilai 1. Jadi yang di soal mana yang memenuhi? Yang ini ya, 4 per 5. Oke, jawabannya dodol. Gitu ya. Oke, kita bahas soal berikutnya. Tentukan penjumlahan nilai X dan Y pada persamaan matriks 10, 01, 2X, 5, 3Y sama dengan 12, 4, 1, 2. Nah, di sini teman-teman harus paham dulu tentang matriks identitas. Nah, matriks identitas itu gimana? Matriks identitas itu gimana? Iya, jadi matriks identitas itu 1, 0, 0, 1 ya teman-teman. Nah, teman-teman harus ingat juga ya, jika suatu matriks dikalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya apa? Ya, matriks A ya hasilnya ya. Atau ya matriks itu sendiri gitu ya. Terus bisa juga kalau matriks identitas dikalikan dengan suatu matriks ya, maka hasilnya ya matriks itu sendiri, matriks si A-nya gitu. Nah, di sini kan ada matriks identitas ya. Misalkan ini B dan ini C gitu ya. Maka dari sini kan I dikali B sama dengan C ya. Suatu matriks ya, matriks identitas dikalikan dengan matriks B, maka hasilnya apa? Ya matriks B kan. Berarti matriks B sama dengan C. Berarti yaudah tinggal kita peroleh di sini 2x 5 3y sama dengan 12 4 1 2. Nah, di sini ada yang salah ya. Salah soal nih kayaknya nih. Harusnya di sini apa? Teman-teman, 5 ya. Ini 5, di sini 3 ya. Ini harusnya 5, di sini 3. Gitu ya. Oke, berarti kita peroleh di sini berapa nilai X-nya? Ini ya, samain aja yang ini sama yang ini. 2X sama dengan 12, berarti X-nya sama dengan 6. Terus ini sama dengan ini, gitu ya. Y sama dengan 2. Yang tanya apa? X tambah Y. X tambah Y sama dengan 6 tambah 2. 8. Ya, jawabannya apa teman-teman? B. Oke, soal berikutnya. Diketahui fx sama dengan 3 dikurang x. Dan fx kuadrat sama dengan minus 7fx dikurang 10. Jika akar-akar persamaan tersebut x1 dan x2, maka nilai dari x1 tambah x2 adalah... Oke, jadi di sini ada bentuk persamaan kuadrat ya dengan fungsi ya. Jadi persamaannya fx sama dengan 3 dikurang x. Terus di sini fx kuadrat sama dengan minus 7fx dikurang 10. Biar lebih enak, kita cari dulu nilai si fx-nya ya. Berarti sini fx kuadrat ditambah 7fx ditambah 10 sama dengan 0. Kita faktorin. Gimana hasilnya teman-teman? Fx ya dikali 10 dijumlahin 7 berarti 5 sama 2 ya. Tambah 5 fx tambah 2 sama dengan 0. Dari sini pembuat 0-nya berarti si fx-nya sama dengan minus 5 atau si fx-nya sama dengan berapa teman-teman? Minus 2 kan. Ya udah berarti di sini kita peroleh 3 dikurang x sama dengan minus 5. Minus x sama dengan minus 8, x sama dengan 8 ya kan. Ini yang pertama, x1 kita buat. Selanjutnya minus 2 ya fx-nya. Berarti 3 dikurang x harus sama dengan minus 2. Berarti minus x sama dengan minus 5. Oke, x-nya sama dengan 5. Ini x2.
Yang ditanya X1 tambah X2. X1-nya itu 8, X2-nya sama dengan 5. Berarti X1 tambah X2 sama dengan 13. Ya, jawabannya C ya teman-teman. Atau teman-teman boleh sih substitusi fx-nya ke sini, terus nanti pakai beta X1 tambah X2 itu sama dengan minus B per A. Tapi terserah sih mau pakai yang mana. Itu ya, ini substitusi ke sini, dan ke sini. Nanti pakai yang ini gitu. Sama aja hasilnya, jawabannya 13. Gitu ya teman-teman. Oke, ini soal yang terakhir di video ini ya. Jika A adalah jumlah SPKLU pada tahun pertama ya, dan B menyatakan konstanta besar selisih SPKLU tiap tahunnya, maka target PT Starvo dalam pengadaan SPKLU hingga tahun 2025 memenuhi persamaan. Oke, jadi di sini materinya mengenai barisan dan deret ya teman-teman. Barisan dan deret. Lebih tepatnya barisan aritmatika sini. Barisan aritmatika. Oke. Nah, kalau barisan aritmatika itu dia memiliki apa? Selisih ya. Ya berarti B ya kan, di sini B. Dan U1-nya itu A. Tahun pertama dibilang, tahun pertama. Berarti kan U1 ya. U1 sama dengan A dan B-nya sama dengan, selisihnya sama dengan B gitu. Oke, berarti harus tahu dulu UN itu apa. UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda ya. Dan deretnya apa? SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Nah, di sini dikasih tahu hingga tahun 2025. Tapi kita nggak tahu apa namanya ini, tahun pertamanya nggak dikasih tahu berapa gitu ya kan. Jadi kita nggak tahu menentukan N-nya. Nah, tapi karena di soal dikasih tahu S5, ya udah cemplungin aja N sama dengan 5 kan teman-teman. Gitu. Walaupun nggak dikasih tahu berapa, ya hanya karena di soal semua S5, 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 pakai aja N sama dengan 5. Berarti dari sini kita peroleh S5 sama dengan 5 per 2 kali A tambah U5. Nah, U5-nya dapat dari mana? Dari sini ya, teman-teman. Nah, berarti U5 di sini kita peroleh substitusi N sama dengan 5. A tambah 5 dikurang 1 kali B. Berarti U5 di sini kita peroleh A tambah 4B. Nah, dapatkan U5-nya, berarti bisa kita substitusi ke sininya. Sehingga kita peroleh di sini apa teman-teman? S5 sama dengan 5 per 2 A tambah 4B. S5 sama dengan 5 per 2 2A tambah 4B. Nah, ini dia. Jawabannya yang bola. Gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Ya, kalau mau lihat soal-soal berikutnya, ya jangan lupa ya subscribe teman-teman. Pantengin terus